Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah basis data karena semester ini saya juga mengampu mata kuliah basis data. Yang saya sampaikan adalah jika saya mempunyai tabel, ini tabelnya namanya adalah barang, kolomnya mempunyai kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Kemudian yang ada tanda bintang ini menunjukkan adalah primary key atau kode yang dianggap unik untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Terus saya juga mempunyai tabel jualan. Nah, tabel jualan ini tanpa primary. Kenapa? Karena nanti satu orang bisa melakukan pembelian barangnya lebih dari satu. Nah, ini adalah menandakan bahwa transaksi satu itu bisa terdiri dari banyak barang. Nah, ini maksudnya. Ini transaksinya nomornya sama, tapi dia membeli barangnya dua. Nah, seperti ini. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya saya mau ini saya sudah punya tabel. Tabel ini adalah membuat jumlah total setiap transaksi. Jadi kalau ini hanya menampilkan setiap barang yang dibeli jumlahnya berapa, totalnya berapa, tapi ini subtotal, yang ini total keseluruhan dari setiap transaksinya. Nah, kita bisa melakukan pembuatan tabel ini dengan syarat kita sudah punya tabel ini. Nah, jadi dia akan melakukan pembuatan tabel. Jadi ini saya sudah anggap sudah punya tabelnya. Kita cukup menginsertkan, atau kalau misalkan belum punya tabelnya, kita buat tabelnya. Database saya ada di ujian, tabel yang tadi itu namanya ini tabel jualan. Saya tampilkan isinya. Nah, ini kode jual, tanggal transaksi, kode barang, jumlah, harga, subtotal. Sama ada tabel lagi yaitu jual baru, itu yang totalnya tadi, total dari setiap transaksinya. Kita bisa menginsertkan seperti ini dengan cara yang pertama, langsung aja tetap perintahnya seperti query biasa, insert into nama tabelnya yaitu jual baru. Terus kita ngambil dari mana? Oh, ngambil dari tabel. Select. Saya tampilkan isinya, misalkan saya pengen total. Nah, maaf, saya buka dari tab yang beda. Nah, ini saya pengen menampilkan total yang J. Tadi sudah ada J. Yang sudah ada dijual baru itu, atau ini saya bersihkan dulu aja. Ini kan sudah ada J1, J4, J4-nya double, J2. Saya bersihkan saja. Saya mulai dari J1. Saya bersihkan, caranya langsung di sini di empty. Nanti dengan sendirinya menghapus isi, bukan menghapus tabelnya, tapi mengisinya. Udah, saya mulai dari J1, select dari tabel jual baru. Ini terdiri dari kolom, ada 3 kolom yaitu kode jual, tanggal transaksi, total. Nah, ini saya tidak perlu menyebutkan kolom-kolomnya, langsung aja berdasarkan kolom mana yang kita ambil tadi. Kan ini tuh menginputkan data berdasarkan tabel ini. Nah, tabel jualan. Nah, ini kode jual, tanggal transaksi, nanti ngambil dari subtotal. Langsung select kode jual, tanggal transaksi, sum dari ini nama kolomnya, subtotal, ngambil dari situ. Nah, kita kasih nama enggak apa-apa, tanpa juga enggak apa-apa, tanpa ini. Atau mau dikasih ya enggak apa-apa. Saya enggak from, nama tabelnya tadi jualan. Terus ada kondisinya, di sini harus ditambahkan kondisi berdasarkan apa.
kode jual yang kodenya saya dari ambil ini J1 0-nya 3 kali 1, J1 1-nya 2 kali, 0-nya 3 kali 1. Ini dengan sendirinya kita akan menginputkan data dengan kondisi bahwa data itu ngambil dari tabel lain ini. Nah, kalau sudah kita bisa running. Nah, kalau ini sukses, ya dengan perintah seperti ini itu artinya kita menginputkan barang dari tabel ini loh, jualan, yang dimana akan menampilkan berdasarkan jumlahnya. Dia akan menampilkan nanti atau menginputkan nanti jumlah totalnya berdasarkan ini. Kalau kita hitung manual, ini C1 ini ada 2 baris. Berarti kalau kita total harusnya dapat 19.500. Kita lihat isinya. Nah, saya buka lewat browsernya. Nah, ini. Tanggal ini, ini jumlahnya 19.500. Kalau kita pengen menggunakan prosedur juga boleh. Caranya gimana? Jadi ini tadi cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan prosedur. Kita buat prosedurnya, langkah membuat prosedur, strukturnya adalah kita harus merubah delimiternya juga. Ini saya delimiternya saya ubah seperti ini. Nanti untuk apa? Nanti pengaruhnya di bagian waktu menginputkan perintah query-nya. Ya. Create, ini belum saya pindah. Nah, create prosedur, nama prosedurnya misalkan jumlah atau total bar. Nah, kalau tadi kan ada per kriteria, per kode jual, jadi kita harus menggunakan parameter itu namanya variabel nama lainnya. Berarti misalkan parameter saya adalah pakai float, misalkan boleh float atau tadi karakter ya, kode jualnya kode car. Nah, kayak gini. Panjangnya misalkan 9. Terus selalu diawali dengan begin. Nah, ini yang dimaksud perintah query-nya. Nanti boleh di titik koma karena titik komanya bukan perintah delimiternya. Apa sih delimiter itu? Delimiter itu kalau ada perintah seperti itu berarti akan dieksekusi. Gitu. Nah, tadi akan menginputkan berarti insert into tabel, nama tabel kita jual baru. Ini berdasarkan apa? Select kode jual, tanggal transaksi, terus sum dari subtotal from, ngambil dari jualan, where kode jual sama dengan kode. Nah, berdasarkan ini nanti. Nah, udah. Terus titik koma dengan perintah ini tidak dianggap delimiter. Ini N. Nah, ini kalau sudah bisa dieksekusi. Jadi kode ini akan membaca kode ini. Jadi dia akan berdasarkan kode. Ya, kita running. Maaf, ada salah di line ketiga. Where-nya apa butuh petik ya? Maaf, saya punya dokumentasi yang sebelumnya. Nggak perlu in. Maaf, saya tadi ada in-nya, ini yang buruk. Udah seperti ini cukup. Saya running ulang. Masih salah.
Ini. Oh maaf, nggak perlu tabel. Ya. Salahnya ini. Nggak perlu ini. Nah, langsung cukup seperti ini. Udah, saya running. Oke, ini sukses berarti kita membuat suatu prosedur cara manggilnya. Ini saya dokumentasikan, nanti saya pakai kalau misalkan saya lupa. Manusia itu tidak luput dari lupa. Dan kalau mau bisa itu harus rajin belajar, rajin mencoba. Langsung caranya manggil. Tadi yang J1 sudah, maksudnya yang J0001 tadi. Nah, kita cukup manggil yang kedua. Tadi ada kan sampai J005. Call, caranya manggil ya. Call, nama prosedurnya apa tadi? Total bar gini ya. Saya agak lupa, ini saya klik aja. Nah, ini total bar. Kodenya C11, kosongnya 3 kali 2 gini. Udah. Setelah kita panggil, kita lihat hasil yang terbaru. Data yang terbaru tadi kan kalau di kita kan baru 1. Ini kalau dikasih baru kita lihat. Nah, ada. Kita cek data J002 ini ada 3 baris. Kita total ini 30 tambah 10.000, 40.000 tambah 18.000, 58. Ya, sama. Seperti itu cara membuatnya. Kalau kita mau nyoba lagi J03, saya kira membuat prosedur tadi ya berhasil 1 ya, hasilnya berhasil. Total bar J03 sekarang J1103 kali 3. Oke, kita running. Udah, kita lihat hasil yang terbaru. Nah, ini 60.000. Kita cek 3 itu berapa baris. Nah, ini 15.000 tambah 25.000, 40 tambah 20, 60.000. Oke, sudah. Saya kira cukup untuk pembahasan cara menginsertkan data yang ngambil dari tabel lainnya atau membuat suatu prosedur untuk menginsertkan data ke tabel berdasarkan ngambil tabel lain. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.